Baik, assalamualaikum, selamat sore ya, selamat sore teman-teman mahasiswa kelas berapa? 69 ya, kelas 69. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-6 ya, berarti kita akan selesaikan sesuai dengan RPS. Itu seharusnya kita sudah menginjak di RPS nomor 15 ya. Karena yang nomor 8 itu kan masuk UTS sebenarnya. UTS juga belum ya. Nanti UTS kalian aja sama UAS ya. Atau bagaimana nanti terserah panitia. Terserah sekre ya, sekretariat. Jadi sebenarnya kita masuk di nomor kok nomor 15 sampai ke nomor 12 ya, 12 ini teman-teman. Sampai nomor 11, sorry. Jadi kita akan selesaikan RPS yang nomor 10 dulu ya, yaitu sampai dengan KUP ya. Jadi kalau kemarin teman-teman lihat masih ingat siklus ya dari KUP ya, siklus KUP itu ada 3 fase ya, ada 3 fase, yaitu fase kemarin kalau saya katakan fase self assessment ya, kemudian ada fase official assessment ya. Dan terakhir sekali fase penyelesaian sengketa. Nah, kita akan selesaikan fase official assessment ya, official assessment. Dan fase penyelesaian sengketa lah nanti ya, biar cepat ya, biar besok kita sudah masuk ke PPN dan PPH lah ya. Biar kita bahas juga segi hukum materialnya dari hukum pajak. Sekarang saya mau share dulu tentang ini belum saya buka slide-nya ya. Ya, saya buka dulu. Udah saya share ya ke teman-teman, udah saya bagi di grup di WA sudah ya. Masuk kita ke nomor 8 ya, penelitian, pemeriksaan dan bukper ya. Jadi ini tahap dari official assessment ya, yaitu pengawasan ya, pengawasan atas self assessment yang sudah dijalankan oleh wajib pajak ya dalam bentuk pelaporan. Kemarin kita sudah selesaikan yang namanya SPT ya, surat pemberitahuan ya, SPT ya. Surat pemberitahuan itu ada berapa macam, ada macam-macam ya, ada surat SPT masa dan ada SPT tahunan ya. Yang SPT masa itu juga macam-macam. Kalau kemarin lihat lagi di video ataupun di slide yang saya sampaikan ya. Nah, SPT masa itu kaitannya dengan mana dia? Sebentar. SPT masa kaitannya dengan PPN ya. Kalau untuk PPH juga ada SPT masa. Saya nge-share ini sih. Nah, ini ya. Untuk PPN juga ada SPT, untuk PPH juga ada, yaitu SPT masa yang terkait dengan ya PPH potput ya, PPH potput. Nanti kita belajar PPH potput, mudah-mudahan kekejar ya. Kalaupun enggak nanti paling saya share video-video saya di YouTube lah ya. Karena di kelas-kelas yang lain sih sudah ada ya. Nah, jadi kita masuk ke pemeriksaan teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah 20 lebih ya, sudah lebih dari separuhnya. Kita lanjut aja ya. Nah, jadi ada yang namanya pemeriksaan, ada yang namanya penelitian ya. Dan ini masih dalam ranah administrasi ya teman-teman. Jadi kalau kita bicara masalah hukum pajak, nanti ada 2 ranah atau 2 bidang penegakan hukum ya, official assessment atau tindakan jabatan yang dilakukan oleh aparat pajak, yaitu di bidang administrasi dan di bidang pidana ya. Nah, yang akan kita bahas di sini nanti dua-duanya ya. Yang pertama kita bahas dulu di bidang administrasi. Ya. Jadi masuk ke dalam ranah apa? Hukum administrasi. Ya, nanti yang kalau kita masuk hukum administrasi ya, maka itu dimulai dengan yang namanya penelitian ya. Kemudian nanti berlanjut ke pemeriksaan ya, berlanjut lagi ke yang namanya penetapan, berlanjut lagi ke yang namanya penagihan ya. Dan itu masih dalam ranah hukum administrasi. Nah, kapan dia masuk ke ranah hukum pidana ya, yaitu ketika ya tercapai ditemukannya unsur-unsur ya pidana ya, unsur pidana yang ada di pasal
38 ya, pasal 39, pasal 39A dan seterusnya ya. Sampai dengan pasal 42 ya, 42 43 ya. Undang-undang KUP. Apa itu? Yaitu perbuatan secara sengaja maupun tidak sengaja ya, atau kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian negara ya. Di bidang pidana juga nanti ada delik-delik ya. Nanti kita akan masuk ke situ, mudah-mudahan kita selesaikan di mata kuliah ini ya, di pertemuan ini, sehingga besok kita sudah fokus ke PPN PPH ya, masuk ke hukum materinya ya. Kita selesaikan dalam satu kali pertemuan. Jadi ada penelitian ya. Jadi kalau kita bicara dari hukum pajak, ada yang namanya penelitian. Ini adalah kegiatan ya untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Makanya kegiatan penelitian ini sebenarnya baru berbicara aspek formil ya. Maka produk-produknya pun bukan SKP ya, bukan surat ketetapan, tapi nanti produknya ya harusnya adalah berbentuk surat teguran ya, misalnya surat teguran, tapi surat teguran yang bersifat meminta untuk selesaikan SPT ya, atau surat tagihan, bisa juga berbentuk surat tagihan ya. Jadi sini saya bikin coret-coretan ya. Mana dia? Kok agak gini ya. Nah ini. Screen, pointer ya, pointer. Oke. Jadi produk dari penelitian ini biasanya yang melakukan AR ya. AR ya, di kantor pajak akun representatif, nanti dia akan mengeluarkan yang namanya STP ya, surat tagihan pajak. Jadi surat tagihan pajak ini beda dengan surat ketetapan pajak, fungsinya adalah untuk menagih biasanya denda ya, untuk menagih denda-denda ya, yang terkait dengan keterlambatan ya, terkait dengan sanksi-sanksi administrasi ya, dan juga surat atau surat teguran ya. Surat teguran ini bukan surat teguran untuk melunasi pajak, tapi surat teguran untuk membuat SPT ya. Bisa juga SP2DK ya. Nanti kita lihat apa itu SP2DK ya, surat permintaan data dan keterangan ya, surat SP2DK ya, yang dikeluarkan oleh AR di sini dalam kegiatan penelitian. Nah, tapi yang kemudian tindak lanjut dari penelitian ini ya, apabila berdasarkan kriteria-kriteria yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ya, maka dapat dilakukan pemeriksaan gitu ya teman-teman. Jadi pemeriksaan pajak ini adalah hak ya. Hak siapa? Hak Dirjen Pajak ya. Nah, karena tidak setiap wajib pajak diperiksa ya, artinya di sini yang dimaksud dengan hak di sini adalah diskresi ya. Secara hukum dapat juga dikatakan sebagai diskresi ya. Apa itu diskresi? Yaitu kewenangan ya. Bisa juga diartikan kewenangan, bisa juga diartikan sebagai pilihan ya. Pilihan bebas ya, pilihan bebas, tapi bebas terbatas, artinya pilihan yang tetap ada di sini unsur kebijakan ya. Bisa juga ada di sini petunjuk dari undang-undang ya. Tapi yang jelas ini adalah hak wewenang ya, diskresi ya, pilihan kebijakan dan juga perintah undang-undang kepada Direktur Jenderal Pajak gitu ya, teman-teman ya. Untuk apa? Di sini ada berbagai macam tujuannya. Yang pertama adalah tentunya untuk menguji kepatuhan ya, wajib pajak ya, dan ada tujuan lain. Nanti kita lihat tujuan lainnya gitu ya, teman-teman. Sebentar dulu, saya lihat ini ada berapa slide ya. Jadi ini bersifat kewenangan tadi ya. Jadi kalau kita bicara pemeriksaan pajak ya Bapak-bapak Ibu-ibu, jadi di sini ini terdiri dari serangkaian kegiatan. Pertama menghimpun dan mengolah data ya. Ini pemeriksaan ya. Kemudian juga harus dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar ya. Nanti standarnya dalam bentuk PMK ya, Peraturan Menteri Keuangan, atau juga dalam bentuk Perdirjen ya. Dan tujuannya ini tadi ya, untuk menguji kepatuhan dan untuk tujuan lain. Ya, saya kira itu. Nah, tujuan pemeriksaan tadi ya. Tadi ada dua, menguji kepatuhan dan atau ya, jadi bisa dua-duanya untuk ya tujuan lain. Ya, apa itu tujuan lain? Nanti kita lihat ya. Nah, jenis pemeriksaan ada dua ya. Pemeriksaan di kantor ya, artinya dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak ya, kantor pajak.
Dan pemeriksaan lapangan artinya dilakukan di tempat wajib pajak ya, tempat kedudukan, tempat usaha ya, atau tempat tinggal wajib pajak. Pertama, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan. Di sini kita lihat dulu teman-teman segi apa namanya normatifnya ya, mungkin nanti segi apa namanya empirisnya bisa kita jelaskan juga. Dari segi normatif ya, artinya pemeriksaan ini ya untuk bertujuan untuk menguji kepatuhan ya. Apa itu kepatuhan apa? Yaitu kepatuhan tentunya kepatuhan dari segi pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Bisa atas satu atau beberapa atau seluruh. Tentunya ini tadi ya mengandung asas apa? Diskresi ya. Tergantung dari kebutuhan ataupun ya kriteria yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ya. Bisa dia memeriksa seluruhnya ya, misalnya PPN, PPH semuanya diperiksa ya, bahkan bea ya, bea materai juga bisa masuk diperiksa ya, PBB sektor ya perkotaan, sektor perkebunan ya, P3 ya perkebunan, apa sektor perkebunan, pertambangan, dan satu lagi apa aku lupa, yang dikelola oleh Direktur Jenderal Pajak ya, sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan ya. Kalau sektor perkotaan dan pedesaan itu PBB yang dikelola oleh Direktorat Jenderal yang dikelola oleh Pemda ya, dikelola oleh Pemda tingkat 2 ya, apa kabupaten atau kota ya. Kecuali DKI ya dikelola oleh Pemprov. Kemudian masanya juga ya, bisa satu masa ya ataupun beberapa ya. Masanya bisa 1 tahun atau 2 tahun ya. Tapi tentunya tidak boleh lebih dari 5 tahun karena kalau sudah 5 tahun ya itu sudah daluarsa ya, daluarsa ya. Daluarsa ini bukan istilah undang-undang, maaf ya. Istilah undang-undangnya ini lewat waktu ya, lewat waktu. Daluarsa ini istilah ini aja, apa namanya? Istilah di luar undang-undang ya. Sebenarnya kemarin saya baru ketemu ya bahasa resminya kedaluarsa ya, pakai ke ya. Tapi ini jarang sekali ya, makanya bahasa Inggris Indonesia yang baku ini ya perlu kita biasakan ya, kedaluarsa ya. Bukan kadaluarsa ya, ya. Juga bukan daluarsa, tapi dari dulu saya diajarin daluarsa gitu ya di Fakultas Hukum ini ya. Ya, tapi apalah arti sebuah nama. Saya kira intinya adalah lewat waktu ya, lewat waktu ya. Atau apa tadi ya lewat waktu lah ya. Kemudian pengujian untuk menguji kepatuhan ini ya teman-teman, ada A sampai I ya, dan ini sifatnya lagi tadi bersifat apa tadi diskresional ya, diskresional, tapi memang ada yang wajib juga ya, ada yang wajib. Seperti ini wajib ya. Wajib pajak yang memohon kelebihan ya. Kemudian terdapat keterangan lain ya berupa data konkret ya. Data konkret atas kekurangan pembayaran pajak tentunya ya. Nah, di pasal 13 ayat 1. Kemudian SPT yang lebih bayar ya. Selain di huruf A ya. Kemudian yang telah diberikan pengembalian pendahuluan ya. SPT yang rugi ya. Kalau dia SPT-nya rugi ini siap-siap aja diperiksa. Kemudian perusahaan-perusahaan yang menggabung ya, gabung, lebur, mekar, likuidasi. Kemudian perubahan tahun buku ya dan metode pembukuan ini juga akan menjadi sasaran pemeriksaan ya, objek dari pemeriksaan. Kemudian juga yang tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko. Tentunya dilihat ya dari analisis risiko ya, besarnya potensi pajak ya, besarnya risiko apa penerimaan ya. Karena memang adanya manajemen risiko ya, juga dilihat dari ya keterbatasan tentunya ya sarana dan prasarana petugas pajak ya. Kalau kita lihat ya petugas pajak ya jumlahnya berapa sih ya, paling cuma 30 ribuan ya, sedangkan wajib pajak yang harus diperiksa ya itu sampai dengan jutaan ya, mungkin sudah sampai 10-an juta kali sekarang ya. Nah itu satu orang wajib pajak petugas pajak ya, dan tidak semuanya pemeriksa tentunya kan. Nah, itu harus kalau ditangani semua tentunya tidak sanggup ya, makanya dibuat yang namanya manajemen risiko gitu ya teman-teman.
Kemudian wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan terpilih ya untuk dilakukan pemeriksaan juga berdasarkan analisis resiko. Jadi memang ini ada yang bersifat diskresional, tapi memang ada yang bersifat wajib ya. Ada juga yang bersifat wajib seperti tadi yang mengajukan pengembalian ya atau restitusi ya. Dia wajib untuk dilakukan pemeriksaan ya. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya jenis pemeriksaan tadi sudah ya. Ini gambarnya aja biar gampang. Pemeriksaan kantor, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan ya. Yang menentukan jenisnya tergantung dari diskresi lagi ya dari Dirjen Pajak, pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan ya. Saya kira ini ya pemeriksaan di kantor hanya dilakukan terhadap data ya dan keterangan yang bersifat data konkret ya. Data konkret ini apa? Artinya yang sudah langsung bisa dieksekusi ya. Nah, kalau pemeriksaan lapangan ya tidak terbatas pada data konkret saja ya, tapi juga dari data-data yang belum yang belum konkret gitu ya. Jadi data yang masih bersifat analisis yang perlu dianalisis lagi ya. Nah, ini data konkret ya. Data konkret itu ya hasil klarifikasi ya sudah confirm ya, konfirmasi faktur pajak ya, bukti pemotongan PPh ya, ini bisa langsung dieksekusi ya, artinya sudah bisa langsung diterapkan pajak yang terutangnya ya, dan juga bukti-bukti transaksi ya atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban wajib pajak. Intinya itu data konkret ya teman-teman. Bentar ya, saya minum dulu ya. Baik, berikutnya alur pelaksanaan pemeriksaan. Ini saya kira cukup bisa dilihat dari alur ini ya untuk menjelaskan bagaimana pemeriksaan itu ya. Mulai dari penugasan ya, tentunya di sini harus ada surat tugas ya. Kemudian juga ada perencanaannya ya. Kemudian ada penerbitan SP2 ya dan surat pemberitahuan pemeriksaan ya, dan ke wajib pajak ya, ada peminjaman dokumen ya. Kemudian melakukan pengujian ya. Kemudian melakukan pembahasan ya, pemeriksaan dulu ya. Pemberitahuan hasil pemeriksaan, kemudian baru pembahasan. Dan ini wajib ya. Wajib dilaksanakan dengan pembahasan ya. Karena kalau ini tidak dilaksanakan ya, baik itu pemberitahuan hasil pemeriksaan dan juga pembahasan ya, maka ini menjadikan cacat ya. Nanti bisa melakukan upaya hukum ya apabila hasil pemeriksaan itu tidak dilakukan dengan pembahasan dan juga pemberitahuan hasil pemeriksaan, bisa melakukan upaya hukum di pasal 36 yaitu pembatalan ya hasil pemeriksaan ya atau pembatalan surat ketetapan. Dapat juga opsional, ini adalah diskresi dari wajib pajak ya, yaitu meminta pembahasan dengan tim QA ya, quality assurance di kantor wilayah, karena yang melakukan pemeriksaan ini adalah kantor pelayanan ya. Apabila dirasa perlu atau wajib pajak memang memandang hasil pemeriksaan ya, selama proses pemeriksaan ini ada hal-hal yang ingin dibahas lebih lanjut ya di tim pembahasan dengan quality assurance QA di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, sehingga nanti terakhir dituangkan dalam berita hasil acara hasil pembahasan akhir dan laporan hasil pemeriksaan, kemudian dibuat nota penghitungan dan diterbitkanlah surat ketetapan pajak, baik surat ketetapan pajak kurang bayar ya, baik surat ketetapan pajak nihil maupun surat ketetapan pajak lebih bayar. Saya kira itu ya teman-teman. Ini untuk jangka waktu, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk jangka waktunya pemeriksaan ya. Pertama ya 7 hari ya, mulai dari pemberitahuan pemeriksaan ya, ya kemudian ada diberikan waktu berapa 3 hari ya, untuk menyampaikan tanggapan tertulis ya, kemudian diberi waktu lagi 3 hari untuk undangan pembahasan akhir ya, kemudian sesudah pembahasan akhir ya sampai dengan risalah ya, dan ini totalnya adalah sekitar 2 bulan ya jangka waktu pemeriksaan ya. Jadi mulai surat pemberitahuan ya
hasil pemeriksaan. Itu ya teman-teman ya. Jadi dapat kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini pemeriksaan kantor itu ya, pemeriksaan kantor itu bisa 4 bulan plus 2 bulan, artinya 6 bulan. Pemeriksaan lapangan bisa 6 bulan plus 2 bulan. Jadi sekitar satu tahun lah ya. Jangka waktu yang diberikan ya untuk melakukan ya pemeriksaan. Saya kira itu bisa dilihat dari file ini. Ini untuk pemeriksaan khusus ya, pemeriksaan khusus atau pemeriksaan lapangan ya. Saya kira ini bisa dilihat ya. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ini juga alur pemeriksaan lapangan, saya kira bisa kita lihat ya sama-sama. Berikutnya ini apa? Summary pemeriksaan lapangan, nanti silahkan didalami ya. Saya kira ini bisa dilihat ya. Tapi di sini mungkin yang perlu dilihat di sini adanya konsekuensi ketika WP tidak kooperatif ya di sini ya. Kalau WP kooperatif ya dianjurkan dengan sesuai dengan ya yang tadi ya rencana atau SOP dari audit plan dari pemeriksaan ya, pembahasan segala macam ya. Tapi kalau WP tidak kooperatif ya, tidak kooperatif ya, bukan tidak kreatif. Yang kalau WP tidak kooperatif, maka di sini ada konsekuensinya ya. Nah, jadi memang kita harus hati-hati ya. Apalagi karena kita sudah belajar hukum pajak, apa konsekuensinya? Bisa masuk ke pidana ya. Pidananya sebelum masuk ke pidana ya harus dilihat dulu unsur-unsurnya dan itu diteliti di bukti permulaan pemeriksaan bukti permulaan ya. Yang jelas ya sikap tidak kooperatif ini juga masuk ke dalam tindak pidana ya. Misalnya di pasal 43 kalau nggak salah ya, nanti kita lihat ya, pasal 43. Ya, kemudian juga selain pidana ya juga dilakukan hitung secara jabatan ya di pasal 14 ya ayat 5 undang-undang PPH ya, yaitu bagi ya yang tidak wajib pajak yang tidak memberikan ya pembukuan ya data-data yang diminta ya dihitung secara jabatan ya, yaitu dengan menggunakan tentunya pendekatan-pendekatan yang akan merugikan ya wajib pajak ya, bisa dengan menggunakan pendekatan harta ya, bisa dengan menggunakan pendekatan macam-macam ya, nanti kita lihat ya. Intinya sih selain dihitung pajaknya secara jabatan juga nanti akan dikenakan sanksi tentunya ya. Sanksi untuk yang tidak menyelenggarakan atau tidak memperlihatkan pembukuan itu bisa sampai 100% ya, sampai kenaikan dari pajak yang dihitung secara jabatan. Saya kira itu ya. Kemudian untuk pemeriksaan di sini juga bisa dilakukan perpanjangan ya, tergantung dengan diskresi dari pemeriksa ya, dengan alasan-alasan yang sudah ada ya. Di sini misalnya karena pemeriksaan diperluas masa pajaknya ya, terdapat konfirmasi kepada pihak ketiga ya, ruang lingkupnya juga meliputi seluruh jenis pajak atau berdasarkan pertimbangan ya, pertimbangan kepala kantor ya, atau unit pemeriksaan ya. Dapat diperpanjang kapan? Dapat diperpanjang 2 bulan bahkan sampai dengan 3 kali 6 bulan apabila terkait dengan migas ya, K3S ya, kerjasama kontrak ya, K3S ya, yang ada di bawah SKK migas ya, vendor-vendor ya, kontraktor migas ya, atau WP dalam satu grup, atau ada indikasi transfer pricing. Ini bisa ya, total bisa sampai dengan 3 kali 6 bulan ya, atau 1,5 tahun. Kemudian pemeriksaan tujuan lain ya, ini ya ada 12 ya. Misalnya pemberian NPWP jabatan ya, penghapusan NPWP, pengukuhan NPWP jabatan, pencabutan PKP ya, keberatan ya, untuk menyusun NPPN ya, NPPN norma penghitungan penghasilan neto ya, pencocokan data ya. Ini jadi ada data atau keterangan dicocokkan di wajib pajak. Kemudian untuk wajib pajak lokasi terpencil ya. Kemudian penentuan satu atau lebih tempat terutang ya, tempat terutang PPN.
kemudian juga dalam rangka penagihan pajak ya, penagihan. Nanti kita akan lihat penagihan untuk menentukan saat dimulainya produksi ya, untuk memperpanjang waktu kompensasi, dan permintaan dari negara mitra P3B atau tax treaty ya, tentunya misalnya dalam rangka ya penggunaan tax treaty ya. Atau ada indikasi treaty shopping ya dari permintaan dari negara mitra ya. Kita juga atau permintaan terkait dengan APA ya, advance MAP ya, mutual agreement procedure untuk menentukan apa misalnya biaya transfer pricing ya, berapa yang sebenarnya ya, atau yang disepakati oleh Indonesia dengan negara mitra P3B itu ya teman-teman ya. Wah, ada suaranya. Jadi ini saya kira untuk pemeriksaan tujuan lain bisa dilihat di sini ya. Paling lama 4 bulan untuk pemeriksaan lapangan dan paling lama 14 hari untuk pekerjaan kantor ya. Jadi memang lebih cepat ya daripada tadi pemeriksaan biasa ya. Pemeriksaan kepatuhan, sorry. Kemudian ini yang wajib ya oleh pemeriksa, dan inilah yang menjadi nanti hak ya. Selain ini kewajiban pemeriksa, tentunya hak dari wajib pajak ya. Kebalikannya adalah hak dari wajib. Seperti kewajiban pemeriksa untuk menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan ya, SP2 ya, dan surat panggilan pemeriksaan kepada wajib pajak, dan ini tentunya hak wajib pajak untuk mendapatkan ya surat pemberitahuan ya, tanda pengenal ya, memperlihatkan surat yang berisi tim ya, perubahan tim, itu semua wajib disampaikan dan juga menjadi hak dari wajib pajak untuk mendapatkannya ya, untuk melakukan pertemuan ya, menuangkan hasil pertemuan ya, kemudian juga menyampaikan surat ya, SPHP tadi ya, surat hasil pemeriksaan ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kemudian juga memberikan hak untuk hadir ya kepada WP ya dalam rangka pembahasan ya akhir ya, closing. Kemudian menyampaikan kuesioner ya, kemudian melakukan pembinaan kepada wajib pajak ya, wajib ya dalam rangka dalam pemenuhan kepatuhan perpajakannya. Jadi memberikan edukasi lah gitu ya. Kemudian mengembalikan buku dan catatan yang dipinjam ya. Kemudian berikutnya ya merahasiakan. Nah, ini kalau ini dilanggar nanti ada sanksinya di pasal 35 ya, 36 ya, di pasal 36 Undang-Undang KUP ya, merahasiakan data-data ataupun segala hal ya terkait dengan merahasiakan kepada pihak lain ya yang tidak berhak ya, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahu oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Ya, teman-teman ya. Baik, berikutnya. Jam berapa nih? Saya cepat ya. Tata cara penyelesaian pemeriksaan ya, saya kira ini tadi ya, hak wajib pajak tentunya merupakan konsekuensi dari kewajiban ya, dari kewajiban pemeriksa ya. Ini silakan dibaca saja, tapi mungkin yang penting di sini adalah masalah quality assurance ya. Masalah quality assurance kita lihat di sini ya. Ini merupakan hak dari wajib pajak ya. Mana saya? Bolpen. Bentar ya. Hak dari wajib pajak untuk melakukan quality assurance kepada ya kantor wilayah. Jadi dalam hal masih terdapat ya hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa dengan wajib pajak ya, maka dapat melakukan yang namanya quality assurance ya. Ya, teman-teman. Pen tablet. Berikutnya kita masuk ke wewenang pemeriksa ya.
tadi juga saya kira sudah jadi kita jelaskan ya, intinya adalah mengakses ya dokumen-dokumen ya, kemudian meminta untuk memberikan ya keterangan dan sebagainya. Ini kira-kira bisa dibaca ya. Nah, sebaliknya wajib pajak juga ya agar melakukan ya menjadi wajib pajak yang kooperatif ya. Menjadi wajib pajak yang kooperatif yaitu dengan memperlihatkan ya buku catatan dokumen, memberikan kesempatan pemeriksaan ya, memberikan kesempatan kepada pemeriksa ya, memberikan bantuan bahkan ya, dan sebagainya ya. Untuk di pemeriksaan kantor ya harus memenuhi panggilan ya apabila diminta untuk hadir ya. Kemudian memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ya, dan seterusnya. Ini silakan dibaca aja. Ini proses peminjaman dokumen, saya kira bisa dilihat ya. Ini memang terlalu teknis sekali. Penghasilan kena pajak yang dihitung secara jabatan. Nah tadi itu ya yang saya sampaikan, dihitung secara jabatan di pasal berapa? Di pasal 14 ya. Apabila wajib pajak tidak ya menyerahkan ya buku catatan atau dokumen ya, maka pemeriksa ya dapat menentukan ya harus menentukan ya dapat atau tidaknya melakukan pengujian ya. Pemeriksa ya di sini akan menentukan ya dapat atau tidaknya melakukan pengujian untuk penghitungan kena pajak. Apabila tidak dapat dihitung berdasarkan bukti yang cukup ya, maka di sini tindak lanjutnya untuk WP Badan penghasilan kena pajak dihitung secara jabatan ya. Untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, penghasilan kena pajaknya dihitung juga secara jabatan ya. Bagaimana cara menghitung secara jabatannya tadi yang saya sampaikan ya. Tentunya ya dengan pendekatan-pendekatan ya yang dilakukan ya secara diskresional ya oleh Direktur Jenderal Pajak ya, dan itu sudah pasti akan sangat merugikan ya, akan sangat merugikan. Selain itu juga ada konsekuensi ya, terkena sanksi pidana ya teman-teman. Terkena apa? Terkena sanksi pidana ya. Sanksi pidana di mana? Sanksi pidana di ya misalnya nanti ya di pasal ya 35 ya 36 ya, bahkan juga kalau memang itu memenuhi ya unsur-unsur kesengajaan ya yang menyebabkan penerimaan negara ya bisa terkena di pasal 39. Nanti kita lihat ya. Kita lihat di pidana. Nah, ini. Kemudian ya ada juga pihak ketiga ya di dalam pemeriksaan ini yang wajib ya, yaitu di pasal 35 ya. Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Pajak, Undang-Undang KUP ya. Pihak ketiganya itu antara lain bank, ya, akuntan, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya untuk memberikan bukti dan keterangan, ya, dan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat pemerintahan, ya, atau bukti dari pihak yang berwenang. Nah ini yang kemudian banyak karena kalau ini kaitannya ya banyak mengalami ini juga ya, karena kalau perbankan ya, perbankan sendiri dia memiliki undang-undang kerahasiaan perbankan gitu ya, masing-masing memiliki undang-undang sendiri, dan ini memang dalam pelaksanaannya masih banyak saya lihat banyak mengalami ya hambatan lah gitu ya. Karena kan kalau kita misalnya perbankan dia punya undang-undang kerahasiaan ya, walaupun perpajakan juga punya undang-undang tersendiri ya, undang-undang akses informasi perbankan ya. Kemudian juga akuntan juga memiliki kode etik sendiri ya. Kemudian pihak ketiganya ini apalagi kaitannya dengan kantor-kantor administrasi atau instansi ya. Nah, ya. Nah, tidak semudah itu ya, terkadang memang untuk ya termasuk karena walaupun ada ancaman pidana ya, karena kalau instansi kan ya memidanakannya tidak semudah itu ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Jadi memang ada unsur
empiris yang saya sampaikan di sini ya. Memang Direktorat Jenderal Pajak tidak, walaupun sudah dibekali dengan pasal 35 undang-undang ini gitu ya, tapi pada prakteknya memang tidak semulus ya yang amanahkan di undang-undang ya. Kemudian bagaimana penyelesaian pemeriksaan ya, bisa dengan menghentikan pemeriksaan ya dan membuat LHP sumir ya. Artinya karena tadi tidak kooperatif ya, kemudian nanti bisa juga membuat LHP ya, kemudian dan LHP ini menjadi dasar terbitnya ketetapan pajak ataupun SHP ya, itu ya. Produknya ini ya tadi sudah sering saya sampaikan yang disebut dengan SKP ya. Nah, tadi bisa juga terbit yang namanya bukti permulaan ya. Terbit yang namanya bukti permulaan ya. Apabila tadi ada unsur pidana ya, baik unsur pidana karena tidak kooperatif ya menjalankan kewajiban-kewajiban WP sebagai ketika diperiksa ya, maupun unsur pidana karena pidana-pidana yang terkait dengan kekurangan ataupun kerugian pada penerimaan negara. Ya, nanti kita lihat unsur-unsur pidananya di slide berikutnya. Saya kira untuk ini ya. Ini usulan bukter ya. Jadi bukper ini ya kalau kita lihat di hukum pajak gitu ya, ada yang namanya bukper ya, bukti permulaan. Nah, kalau kita bandingkan ya, kita studi banding gitu ya dengan hukum acara pidana gitu ya. Nah, ini dapat kita persamakan dengan yang namanya kegiatan penyelidikan ya, kegiatan penyelidikan ya, lead gitu ya kalau di KUHAP ya, yaitu semacam kegiatan pool bucket ya, kegiatan pool bucket ya, yaitu pengumpulan bahan dan keterangan ya. Pengumpulan bahan dan keterangan atau kegiatan lead, sebenarnya lead kalau di KUHP ya, penyelidikan ya. Dan itu kalau di KUHP di KUHAP itu dikeluarkan yang namanya surat perintah penyelidikan ya. Kalau di hukum pajak itu namanya pemeriksaan bukti permulaan atau disingkat bukper ya, untuk menguji kepatuhan ya wajib pajak ya, dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan ya secara terbuka apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Jadi secara bukper ya, ini adalah dalam rangka ya mencari ya kejelasan dari tindak pidana ya. Nah, atau ya bukper juga bisa dilakukan apabila wajib pajak menolak dilakukan pemeriksaan ya. Nah, maka di sini ya wajib pajak tersebut ya, wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan secara jabatan ya, maka dia dilakukan bukper ya. Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan dilakukan pemeriksaan atas pengembalian ya, kelebihan bayar sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang KUP, usulan bukper secara terbuka harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian ya permohonan pengembalian, karena permohonan pengembalian ini ya harus diputus dalam jangka waktu satu tahun ya, dan di sini berlaku asas ya fiktif positif ya, asas fiktif positif ya yang ada di dalam hukum ya administrasi pemerintahan. Apabila dalam 1 tahun ya pemeriksaan permohonan pengembalian tidak diputus, maka dianggap dikabulkan ya. Dan juga ya ini makanya pemeriksaan bukper atau pemeriksaan bukper atas permohonan pengembalian ini harus memperhatikan itu ya asas fiktif positif tadi ya. Saya kira itu ya. Jadi ini pemeriksaan bukper ya bisa atas informasi ya, pengaduan ya, data ya, ataupun dari laporan ya. Izin bertanya, Pak. Siap, silakan Pak. Pak Irodat ini. Ya. Silakan. Ini misalnya kalau wajib pajak itu dia sudah ditersangkakan melakukan pidana ataupun dia dalam posisi akan diberikan sanksi pidana terhadap ini sebagai seorang wajib pajak yang tidak taat lah gitu. Nah, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakan yang namanya amnesti. Amnesti pajak misalkan. Apakah kemudian yang bersangkutan juga dengan sendirinya pidananya itu hilang atau gimana, Pak?
ataupun dia akan proses pengampunan pajak pun dia pun terima gitu loh. Sedangkan status dia sudah ditersangkakan gitu misalnya, akan kena pidana gitu misalnya. Dalam proses Pak ya? Iya, kira-kira gitu. Kalau amnesti itu kan yang belum ya Pak, yang belum ya. Jadi kalau dia misalnya kalau dia sudah masuk gitu ya, sudah masuk ke dalam pidana itu lanjut gitu ya. Kalau untuk amnesti itu kan misalnya kemarin kan amnesti kita di tahun 2017 ya Pak ya. Kemarin di tahun 2016 2017 gitu ya. Nah, itu kan untuk memberikan penghapusan ya atas harta-harta ya yang istilahnya yang di amnesti ya yang kemudian dilakukan tebusan ya, sedangkan yang sudah dilaporkan gitu ya, dan itu kan artinya kan ketika dia masuk ke dalam proses pidana gitu kan, itu kan terkait dengan harta-harta ataupun masa pajak gitu ya yang tidak terkait dengan amnesti gitu Pak. Ya tergantung ininya juga Pak ya, tergantung nanti dari jenis amnestinya juga ya. Nah, proses pidananya tetap berlanjut dia ya. Tetap berlanjut Pak kalau pidana ya, kecuali kalau dia bukan pidana gitu ya. Misalnya baru masuk ke proses banding ya proses administrasi ya. Jadi dia misalnya sudah diberikan ketetapan pajak. Nah, bahkan kalau dia sudah ada surat ketetapan pajak, dia itu tidak boleh banding ya, mengajukan banding ya. Tidak boleh mengajukan banding. Artinya dia harus terima gitu ya surat ketetapan pajak yang ada gitu. Dia harus mencabut bandingnya dalam rangka dia melakukan proses amnesti. Itu Pak. Baik Pak, makasih Pak. Memang rencananya mau ada lagi ini amnesti ya di tahun ini, tapi mungkin di tahun-tahun depan ya, tapi ya nanti kita lihat saja ya, karena pro kontranya juga banyak sekali ya. Dan itu memang nanti tergantung dari undang-undang teks amnestinya seperti apa gitu ya. Apakah yang sedang berjalan juga mau dihapuskan gitu ya? Apakah hanya menghapuskan yang yang sudah lewat saja gitu ya? Itu dilihat dari norma-norma di undang-undang teks amnestinya. Biasanya itu harus dengan undang-undang ya Pak, harus dengan undang-undang. Baik ya itu ya. Jadi untuk pemeriksaan bukper ini ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Irodat tadi ya, ketika sebelum dia menjadi tersangka, dia melalui dulu yang namanya proses bukper ya, dan ini ya menjadi keharusan gitu ya. Kalau ini tidak didahului ya, tiba-tiba saja jadi tersangka, ya ini bisa-bisa aja ya, tapi ini nanti biasanya ya ketika di pra-peradilan ya, ini menjadi ya senjata ya dari wajib pajak ya melalui kuasa hukumnya, biasanya melalui lawyer pengacara untuk melakukan ya gugatan pra-peradilan ya, dianggap penetapan TSK-nya menjadi cacat hukum gitu ya. Nah, pasti diminta, mana bukpernya, belum ada bukper kok, tahu-tahu kami ditetapkan sebagai tersangka gitu ya. Nah, tapi kalau nanti sudah terlanjur jadi tersangka, bisa melakukan yang namanya proses pra-peradilan ya. Atau kalau tidak mau menempuh pra-peradilan ya, kita juga bisa menempuh semacam amnesti juga sebenarnya, tapi amnesti yang dilakukan melalui undang-undang KUP ya, yaitu dengan kalau sudah terlanjur tersangka ya, yang namanya asas oportunitas ya, atau deponering ya, tapi yang berwenang di sini jaksa ya. Jadi nanti tapi tetap melalui penyidik tentunya ya, melalui penyidik kita minta Pak, kami cukup dibayar saja dengan denda ya, dan bayarnya 400% ya, dengan undang-undang Ciptaker sekarang turun lagi cukup 300% ya, artinya memang memberikan kemudahan agar tidak banyak ya wajib pajak yang masuk penjara, tapi yang lebih banyak uangnya saja yang masuk kas negara gitu ya. Sekarang cukup dengan 300% ya, asas oportunitas atau deponering yang ada di pasal 44 nanti ya, 44 Undang-Undang KUP ya, itu ya teman-teman ya. Tapi ada juga bukper yang tertutup ya, artinya yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan kepada wajib pajak ya.
tentunya dengan kriteria-kriteria yang tertentu ya. Saya kira ini ya untuk bukper. Nanti sesudah bukper dilakukan dengan usulan penyidikan ya dalam jangka waktu pemeriksaan bukper berapa? 12 bulan ya, 1 tahun dapat diperpanjang lagi sampai dengan 2 tahun itu ya teman-teman ya. Kemudian dilakukan penyidikan ya. Nah, penyidikan ini ya yaitu ya dapat dilakukan ini untuk pemeriksaan bukper tertutup ya, untuk pemeriksaan bukper tertutup ya. Pemeriksaan ditangguhkan ya sampai dengan penyidikan dihentikan, putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan putusan. Jadi ini apa nih? Apabila ini sudah masuk penyidikan ya, sudah masuk penyidikan ya. Kemudian ada tadi ya asas oportunitas ya di pasal 44 ya dihentikan. Kemudian ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan putusan disampaikan kepada DJP ya. Pemeriksaan dilanjutkan apabila ya ini apa sih? Ini untuk bukper tertutup ya, untuk bukper tertutup artinya di sini bersamaan dengan pemeriksaan ya. Jadi kalau ada dua ya, ada 2 jenis pemeriksaan, sorry ya. agak bingung saya. Jadi kalau ada 2 jenis pemeriksaan, karena kan bukper ini dikeluarkan ya oleh Subdit ya, oleh Ditgakum ya, oleh Ditgakum ya. Nah, sedangkan pemeriksaan ini oleh KPP ya. Bisa saja dua-duanya jalan ya, sedang ada bukper ya, tapi kemudian ada pemeriksaan ya. Nah, maka di sini konsekuensinya ya, pemeriksaan diselesaikan ya atau pemeriksaan ditangguhkan ya. Nah, kemudian bisa juga pemeriksaan dilanjutkan ya, juga berdasarkan apabila penyidikan dihentikan ya, atau pemeriksaan dihentikan apabila penyidikan dihentikan sesuai dengan 44B ya. Jadi ini ya konsekuensi apabila di dalam satu WP ya, WP badan ataupun orang pribadi ya, ada 2 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan bukper tertutup, karena tertutup ini kan tidak diberitahukan ya. Nah, tapi wajib pajak juga dilakukan pemeriksaan. Saya kira itu ya untuk slide ini. Saya agak cepat aja karena masih banyak banget. Pembetulan SPT oleh wajib pajak. Nah, ini kemarin ya menyambung dari pelajaran kita tentang SPT ya. Jadi untuk ketika dilakukan bukper secara tertutup ya, kemudian wajib pajak berhak untuk melakukan pembetulan SPT. Jadi karena sifat bukper ini tertutup di sini ya. Nah, di sini ya, pemeriksaan tertutup ya. Maka di sini kita lihat bahwa wajib pajak masih berhak ya untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan ya. Maka di sini pemeriksaan bukpernya dilanjutkan dengan pembetulan surat SPT ya. Jadi pemeriksaan bukper tetap dilanjutkan tapi mempertimbangkan ya pembetulan dari SPT-nya. Itu ya kalau dilakukan bukper yang tertutup ya. Saya kira itu ya. Ini penting sekali buat kita ya, terutama yang menjalani bukper tertutup ya. Jangan sampai ya. Jadi pemeriksaan tadi ya ditangguhkan terkait dengan bukper, ya ini sama ya. Apabila terdapat indikasi tindak pidana ya, apabila itu ada indikasi tindak pidana kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti pendahuluan, maka di sini ya pemeriksaan ditangguhkan ya. Nah, apabila wajib pajak orang pribadi tersebut apabila tidak diketemukan tindak pidana, maka pemeriksaan dilanjutkan ya atau berdasarkan putusan pengadilan ya. Kemudian sebaliknya ya, apabila ketika dilakukan ya pemeriksaan bukper ya, kemudian wajib pajak melakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, artinya ngaku salah ya dalam proses bukper ya, sehingga
proses pemeriksaan menjadi dihentikan. Jadi ini suatu alternatif ya, opsi buat wajib pajak ketika masuk proses bukper ya, daripada nanti dia masuk ke dalam sanksi pidana ya, yang itu adalah sanksi denda dan juga sanksi badan ya, berupa penjara ataupun kurungan ya. Di sini dapat wajib pajak menempuh opsi pasal 8 ayat 3 Undang-Undang KUP ya. Dan juga dapat menggunakan opsi pasal 44B yang tadi asas depunering ya, asas depunering atau asas oportunitas. Itu ya teman-teman ya. Sebentar ya, pasal 44A ini apa sih? Oh, ini kalau tidak cukup bukti ya, sorry. Jadi kalau tidak cukup bukti ya, 44A ini kalau tidak cukup bukti ya. Jadi kalau sudah masuk pemeriksaan ya kan, kemudian masuk bukper, pemeriksaan kan ditangguhkan. Tapi kalau tidak cukup bukti, maksudnya tidak cukup bukti pidana ya, ini tidak cukup bukti, ya, nah, maka pemeriksaan dilanjutkan ya. Nah, ya. Atau ada putusan pengadilan, artinya putusan pengadilan yang menyatakan tindak pidananya tidak terbukti ya, maka pemeriksaan dilanjutkan. Artinya murni ranah administrasi ya, murni ranah administrasi. Kalau tindak pidananya tidak terbukti, baik tidak terbukti di dalam proses bukper ya, ataupun penyidikan yang dihentikan ya, nah, atau ya pemeriksaan juga dapat dihentikan ini ya apabila melakukan yang namanya tadi pengungkapan ketidakbenaran, ngaku salah di proses bukper ya, atau karena asas deponering ya, atau karena diterbitkannya ya pasal 13A ya. Pasal 13A itu tentang apa sih? Pasal 13A itu ya kaitannya dengan wajib pajak yang karena kealpaannya ya kemudian melakukan tindak pidana pertama kali ya. Jadi ini masih undang-undang KUP lama ya. Karena sekarang sih sudah dihapus ya. Jadi sekarang di Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini sudah dihapus. Tapi kalau peristiwanya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ya artinya masih tahun 2019 ke belakang, nah ini masih pakai yang ini ya. Jadi kalau kita masih pakai KUP, artinya ketentuan umum perpajakan sebelum tahun 2019, kita melakukan kesalahan pidana ya pertama kali, ya itu tidak dipidana ya, tapi cukup bayar dengan pasal 13A, bayarnya berapa? Yaitu 200% ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau baru ketangkap pertama, insya Allah aman ya. Tapi sebelum 2019, kalau 2019 ke sini yang udah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja, nah ini sudah dihapuskan ya. Pasal ini kan dihapuskan, ya artinya mau yang pertama, mau yang kedua, mau yang ketiga dan seterusnya itu sudah masuk ke ranah pidana. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini memang cukup menarik sebenarnya ya. Tapi karena keterbatasan waktu ya, berikutnya kita sudah selesaikan tentang KUP terkait dengan pemeriksaan dan sampai dengan bukti permulaan. Mungkin ada waktu lagi sedikit, saya mau masuk ke tindak pidananya ya, biar kita tahu ya. Oh iya ya, penagihan sorry ya. Jadi ada dua nih ya, penagihan dan tindak pidana ya. Bentar ya, saya buka dulu ya. Nah, jadi ini langsung dua ya, 2 in 1 ya. Kita masukkan dua, penagihan dan tindak pidana ya. Penagihan dan penyidikan ya. Jadi kalau kita bicara penagihan pajak ya, ini masih dalam ranah administrasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia penagihan pajak ya. Jadi kalau walaupun di sini sudah ada yang namanya ya penyitaan ya, walaupun di sini sudah ada nanti yang namanya surat paksa ya, penyitaan ya, lelang ya, bahkan nanti ada yang namanya gizeling ya, ada yang namanya gizeling atau penyanderaan ya, ada lagi yang namanya pencekalan ya, ada lagi yang bisa juga ya menangkal ya, cegah dan tangkal ya, cekal ya, bisa juga ya gizeling ini tadi penyanderaan, bisa juga nanti pemblokiran ya, pemblokiran harta ya, pemblokiran rekening ya. Nah, ini sebenarnya masih masuk ke dalam ranah
ranah administrasi. Artinya apa, nanti kaitan dengan upaya hukum ya atas tindakan-tindakan ini, upaya hukumnya itu adalah ya gugatan ya. Gugatan ke pengadilan pajak. Nah, ini yang banyak yang kemudian disalah persepsikan gitu ya, karena di sini sudah ada penyitaan, sudah ada penyanderaan yang dianggap sebagai penahanan ya, sudah ada pencekalan ya yang dianggap membelenggu hak asasi manusia ya, pemblokiran. Ini dikiranya proses pemidanaan, padahal belum ya. Nanti ya pidana lain lagi. Ini masih masuk ke ranah administrasi, sehingga itu wajib pajak ya melalui lawyernya kadang-kadang salah ya, dia bukannya gugat ke pengadilan pajak, dia malah melakukan prapid ya, pra peradilan ke pengadilan negeri. Akhirnya upaya hukumnya salah ya, error in object ya, error in objecto gitu ya teman-teman. Intinya sih itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi untuk penagihan pajak ini memang sangat keras sekali ya, upaya yang dilakukan, upaya paksanya. Nanti kita lihat. Yang pertama dasar penagihan dulu ya, tentunya dari hasil ya surat-surat produk-produk ya penetapan yang menghasilkan kekurangan bayar, baik itu STP, surat kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ya, atau surat keputusan pembetulan ya, surat keputusan keberatan ya, putusan banding, putusan PK yang menyebabkan jumlah pajak masih harus dibayar ya. Nah, apa yang dilakukan ya, pertama adalah ya melakukan ini ya, surat teguran tadi sudah kita lihat ya. Nah, mungkin lebih enaknya kita lihat di ini ya. Nah, ini tadi ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi sesudah terbit putusan-putusan tadi ya, dalam jangka waktu 1 bulan ya, 30 hari atau 2 bulan untuk WP di daerah tertentu belum dilunasi ya, maka ya dalam tempo 21 hari sejak jatuh tempo tersebut diterbitkan dulu surat teguran, diterbitkan 7 hari setelah tanggal jatuh tempo ya, 7 hari sorry ya. Nah, baru 21 harinya diterbitkan bila tidak dilunasi dalam tempo 21 hari sejak surat teguran tentunya ya, maka diterbitkan surat paksa. Apabila surat paksa sudah diterbitkan dan juga belum dilunasi, maka dalam tempo 2 kali 24 jam terbit yang namanya surat perintah melakukan penyitaan SPMP ya. Nah, jadi kemudian penyitaan ini apa? Penyitaan ini sebenarnya hanyalah ya penguasaan secara sementara ya atas harta benda yang dimiliki oleh wajib pajak ya. Jadi memang nanti sesudah penyitaan tidak lantas otomatis menjadi barang milik negara, tapi di sini dilakukan dulu pelelangan ya. Untuk apa lelang? Lelang dilakukan untuk melunasi utang pajak. Apabila ada sisanya nanti akan dikembalikan ke wajib pajak ya. Itulah fungsi daripada penyitaan maupun fungsi daripada pelelangan. Sebagaimana halnya sita jaminan ya yang dilakukan di ranah hukum perdata. Tapi bedanya kalau ini adalah sita yang dilakukan oleh keputusan pajak yang dilakukan berdasarkan hukum pajak ya. Beda dengan sita yang dilakukan oleh di hukum perdata ya, yang berdasarkan tentunya oleh putusan pengadilan. Ini tidak melalui putusan pengadilan tapi langsung dieksekusi. Karena kenapa bisa langsung dieksekusi? Karena surat paksa ini statusnya sama dengan putusan pengadilan yang bersifat inkrah ya. Karena kalau kita baca surat paksa itu ada irah-irah ya atau kalimat pembuka, yaitu berdasarkan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadinya sifatnya sama dengan putusan pengadilan yang bersifat inkrah ya, yang bersifat eksekutorial. Selain itu ya, di dalam proses penagihan juga sampai ke pemblokiran tadi yang sudah saya sampaikan ya, penyitaan harta yang tersimpan di bank ya, gitu ya. Saya kira itu teman-teman, ini jadwalnya, silakan tadi sudah saya sampaikan. Mungkin di sini yang perlu diperhatikan ada yang namanya penyanderaan ya. Penyanderaan ini atas harta utang pajak, atas wajib pajak atas pribadi ya, orangnya ya, yang utangnya lebih dari 100 juta ya, itu ya teman-teman. Kemudian dapat diperpanjang sampai dengan 2 kali 6 bulan. Jadi sampai dengan 1 tahun ya maksimal ya. Lumayan ya. Dan yang paling mengerikan gitu ya, penyanderaan ini walaupun sudah sampai maksimal ya 2 kali 6 bulan gitu ya, utang pajaknya tidak hapus ya, utang pajaknya tidak hapus dan penagihan tetap
dilaksanakan. Jadi fungsi penyanderaan ya selama 6 bulan ini bukan untuk melunasi ataupun mengganti utang pajak, tapi hanya untuk ya upaya apa deterrent effect ya, memberikan efek menakut-nakuti ya agar wajib pajak tetap melunasi utangnya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Intinya sih memang ini sangat keras sekali ya. Ini definisinya ya, silakan dibaca aja ya. Kemudian ada yang namanya penagihan seketika dan sekaligus, ini yang bypass ya, yang cepat ya, tidak melalui apa tadi surat teguran ya, tidak menunggu jatuh tempo ya, tahu-tahu langsung terbit surat paksa ya. Jadi lebih cepat ya. Kenapa? Karena ada indikasi WP tidak dapat ditemukan. Kemudian bukan ini. Ada indikasi ini ya, WP tidak melarikan meninggalkan Indonesia ya, mau kabur lah gitu ya, mau memindah dengan cara memindah tangankan aset-asetnya ya, mau bubar ya, mau meleburkan usahanya, memekarkan usahanya ya, atau dibubarkan oleh negara ya, atau WP tersebut terkena tanda-tanda akan pilot, baik pilot ya karena tuntutan dari kreditur ya, ataupun memilotkan dirinya. Karena kalau sudah pilot ini ya, walaupun wajib hutang pajak ini merupakan istilahnya kreditur preferen ya. Jadi nanti kita lihat hutang pajak merupakan kreditur preferen, tapi tetap ya kalau dia sudah mau menunjukkan tanda-tanda mau pilot, itu akan dikejar cepat ya, biar utang pajaknya tidak nanti menjadi berlarut-larut gitu ya teman-teman ya. Ini juga bisa dihapuskan utang pajak ya, apabila WP tidak ditemukan, tidak memiliki harta sama sekali, tidak ada penagihan sudah dilaksanakan secara maksimal, kemudian daluarsanya berapa lama? 5 tahun ya, sejak tanggal penetapan ya. Jadi kalau selama 5 tahun sejak penetapan itu memang sudah upayanya maksimal ya, tidak ada lagi ya, sudah disandera sudah, dicekal sudah ya, ditagih sudah, dilelang nggak ada yang dilelang lagi ya, mau nggak mau akhirnya harus dihapuskan berdasarkan undang-undang itu ya teman-teman ya. Tapi ya nunggu 5 tahun lama juga gitu ya. Saya kira ini sama nih ini sama ya tadi ya. Saya kira itu untuk ini yang penting sekali ya. Jadi untuk penanggung pajak ya, ini nanti kalau sempat sih saya mau share, ada satu keputusan dari putusan Pengadilan Negeri di Tanjung Pinang ya, di Sumatera sana ya. Kaitannya dengan penanggung pajak. Jadi kalau kita baca ya, penanggung pajak artinya orang yang menanggung hutang pajak ya, yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak ya. Di sini juga termasuk wakil ya. Nah, ini yang ngeri-ngeri sedap ya. Termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban. Ya, jadi tidak hanya wajib pajaknya gitu ya. Kalau itu misalnya terkait dengan PT gitu ya misalnya ya kan, wajib pajaknya PT ya, wajib pajak badan ya, WP badan. Ternyata di sini ada perluasan ya, perluasan objek, perluasan subjek ya, perluasan subjek penanggung pajak, yaitu masuk juga wakil. Siapa wakil? Termasuk pengurus ya, termasuk juga pengurus. Artinya direksi bisa kena ya. Bisa dia masuk ke dalam penanggung pajak. Makanya banyak ya direksinya kok perusahaannya yang berhutang kok direksinya kena. Nah, karena di sini masuk di sini ya definisi ini ya, penanggung pajak termasuk wakil ya. Bahkan di sini ya dikatakan di pasal 32 ayat 2 ini, orang yang nyata-nyata memiliki ya, orang yang nyata-nyata memiliki ya kemampuan untuk mengendalikan perusahaan atau membuat kebijakan di perusahaan. Jadi sama sekali namanya tidak ada di akte ya, tidak ada di kepengurusan ya, tidak ada di struktur organisasi perusahaan, tapi ternyata diketahui dia mampu mengendalikan perusahaan atau yang disebut beneficial owner ya. Nah, dia bisa dijerat dengan utang pajak ya. Itu ya teman-teman, termasuk komisarisnya ya, termasuk pemegang sahamnya, bahkan orang yang namanya sama sekali tidak ada di dalam dokumen-dokumen legal perusahaan. Itu ya teman-teman ya. Ini yang ngeri-ngeri sedap di perpajakan ini contoh menghitung pajak ya, saya kira ini bisa dibaca aja contoh-contohnya. Siap. Nah, orang yang tidak ada namanya dalam di perusahaan itu, tapi punya kemampuan mengendalikan perusahaan, betul. Berarti jatuhnya seperti konsultan yang ngurus itu juga bisa kena. Oh, bisa kena. Dan salah satu indikasinya gitu ya, salah satu indikasinya
misalnya ketika ditemukan ketika mau mencairkan dana, oh ternyata orang ini yang menentukan gitu ya. Misalnya dia bisa menandatangani cek perusahaan. Nah, itu kan sebenarnya pemilik sebenarnya dari perusahaan itu ya orang ini, ya kan? Kan banyak yang begitu ya. Istilahnya nomini lah. Nomini gitu ya. Atau undername gitu ya. Kan orang kan nggak mau diketahui kepemilikannya di perusahaan gitu ya. Dalam rangka pelarian pajak tentunya ya, ataupun dalam rangka hal-hal yang lain ya. Nah, ini tetap undang-undang pajak, hukum pajak berusaha menjangkaunya gitu ya, walaupun nanti tentunya ya bisa dibuktikan lebih lanjut lagi di upaya hukum ya, bisa melalui gugatan ya, banyak itu gugatan-gugatan itu ya, terutama kalau sudah disita aset-asetnya, dia bisa melakukan gugatan, tentunya di situ ada pembuktian, dia akan membuktikan oh saya tidak ada kaitannya dengan perusahaan yang berutang ini ya, kenapa harta saya diblokir gitu ya, kenapa rekening saya diblokir ya, saya nggak ada sangkut pautnya, oh tahu-tahu ketahuan lah ya berdasarkan hasil ya penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak, oh Anda pernah menandatangani cek ya, oh Anda pernah menyetujui pengiriman dana dari perusahaan ya, nah, ini apa ya peran Anda di perusahaan, nah itu ya, nah itu kan tentunya nanti bisa masuk ke ranah litigasi ya, peradilan kalau sampai ke peradilan. Itu ya teman-teman, ini penanggihan seketika dan sekaligus tadi sudah ya. Ini juga silakan dibaca aja saya kira ya. Pencegahan dan penyanderaan juga ya tadi sudah saya terangkan ya. 100 juta lah intinya ya diskresinya. Barang yang disita ya, barang bergerak, tidak bergerak ya. Barang bergerak itu mobil, perhiasan, uang tunai, ya, deposito dan lain. Barang tidak bergerak, tanah, bangunan, kapal ya. Itu juga bisa disita ya. Yang tidak boleh disita ya pakaian dan tempat tidur ya tentunya ya. Persediaan makanan dan minuman ya, nanti bisa kelaparan ya. Jadi repot lagi negara ya ngasih makannya. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas ya tidak boleh ya, buku-buku berkaitan dengan jabatan pekerjaan, peralatan ya. Nah, ini juga bisa menjadi ini juga ya. Biasanya nanti di dalam gugatan ya, di dalam gugatan terhadap penyitaan ya, harta-hartanya itu dimasukkan ke sini ya. Dimasukkan ke dalam ya, misalnya dianggap untuk keperluan sehari-hari ya di sini ya. Nah, biasanya mobil ya, saya pernah gitu ya nyita mobil, ya itu penanggung pajaknya gugat ya dengan alasan ini merupakan ya keperluan untuk melakukan usaha sehari-hari, sehingga nanti minta hakim untuk ya membatalkan ya penyitaan dan mengembalikan ya mobil. Biasanya ada yang dikabulkan juga ya, tergantung ya, meyakinkan enggak ya. Tapi kalau yang bilang dia susah ya, tapi yang datang perlente gitu ya, pakai jas, pakai dasi, wah ini hakimnya kurang yakin juga gitu. Saya pernah kayak gitu ya. Itu ya lelang ya teman-teman. Ini sih hak mendahului tadi ya. Karena di undang-undang pajak ini ya, di hukum pajak ini dianggap utang pajak itu sebagai tadi ya kreditur preferen ya, kreditur preferen. Lawannya apa? Kreditur konkuren ya, kreditur konkuren ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi kreditur yang biasa ya kan, ini kreditur yang luar biasa ya, karena dianggap memiliki hak mendahulu ya, kreditur preferen ya, sama seperti kalau kita utang piutang kemudian punya hak fidusia ya, punya jaminan fidusia ya, atau jaminan tanggungan gitu kan, maka pemilik penguasaan atas jaminan ataupun fidusia itu memiliki ya, menjadikan dia sebagai kreditur preferen ya, didahulukan ya daripada utang-utang yang lain. Tapi ini sudah ada putusan MK ya, karena ketika proses pembagian itu ya di nanti misalnya pas pilot kemudian kurator ataupun hakim pengawas di pengadilan niaga ya, itu banyak menggunakan putusan MK ya, yang itu ternyata menjadikan hak-hak pekerja ya, hak-hak pekerja sebagai kreditur preferennya. Jadi yang didahulukan itu ternyata bukan utang pajak lagi ya, tapi yang didahulukan itu bayar pesangon gitu ya, bayar gaji gitu ya, karena ini putusan MK ya, karena bertentangan sebenarnya dengan undang-undang pajak ya, tapi ya nanti tergantung dari hakimnya juga ya, atau kuratornya ya, mau pakai putusan MK atau mau pakai undang-undang pajak ya. Tapi secara normatif
undang-undang pajak, hukum pajak harusnya menjadikan utang pajak ini sebagai kreditur preferen, ya teman-teman ya. Kapan hak mendahului ini menjadi kreditur preferennya hilang? Setelah lampau 5 tahun ya, karena sudah daluarsa. Saya kira itu mengenai penagihan. Ini ingin saya cepat selesaikan mengenai tindak pidana ya, biar kita selesai. Tindak pidana teman-teman bisa baca lah ya, intinya ada macam-macam jenis pidana perpajakan karena kealpaan ya, karena kesengajaan ya, karena percobaan ya atau pogging ya, bisa juga karena pengulangan atau residivis ya teman-teman ya. Pasal-pasalnya ini bisa dibaca, pasal 38 ini karena ketidaksengajaan ya atau kealpaan ya, dan ini mirip-mirip dengan bunyi-bunyi ya kesalahan-kesalahan administrasi di pasal ya, misalnya pasal 8 ayat 4 ya, yaitu menyampaikan SPT secara tidak benar, tidak lengkap atau lampirannya tidak benar. Kok bisa sama dengan di pasal ya di pasal 8 gitu ya, pasal 8 ya. Nah, ya, pasal 8 ayat 5 ya. Pasal 8 ayat berapa? Ayat 3 misalnya ya. Nah, pasal 8 ayat 4, Direktur Jenderal yang sanksi administrasi ya. Itu kan terdapat juga unsur-unsur ya yang sama ya. Nah, ya. Dan itu kan dapat dikenakan sanksi administrasi ya, dapat juga dikenakan sanksi administrasi ya. Itu ya teman-teman ya, dikenakan sanksi administrasi ya, berupa kenaikan 5% ya apabila pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat ya dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat SPT ya, itu bisa dikenakan sanksi administrasi 50% ya, kalau itu yang bersangkutan melakukan pengungkapan ketidakbenaran ya karena pengisian SPT ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah, tapi kita lihat di sini ya, ada juga sanksi administrasi 150% ya, apabila wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan ya. Jadi juga karena kan di sini sanksinya ada sanksi denda ya teman-teman ya. Ada sanksi denda sebanyak 200% atau 2 kali dan juga pidana kurungan gitu ya. Nah, tapi ya ini adalah di pasal 38 ini ya, untuk bisa terkena pasal 38 karena tadi kita sudah tahu ada pasal 13A ya, yaitu kalau dia baru pertama ya. Dia terkena pasal 13A ya. Nah, kalau yang sudah kedua dia terkena pasal 38 gitu ya, teman-teman ya. Kemudian kalau secara sengaja dia terkena pasal 39 ya, perbuatannya lebih banyak di sini ya. Mulai dari terkait dengan NPWP ya, terkait dengan ketidakbenaran pengisian SPT ya, dan juga terkait dengan pembukuan ya, terkait dengan tidak menyetorkan pajak ya. Nah, ini akibat hukumannya juga lebih berat ya, yaitu sampai dengan maksimal 6 tahun ya, dan unsurnya dan di sini ya. Artinya akumulatif dua-duanya kena ya, baik hukuman badan maupun hukuman dendanya ya, dendanya sampai dengan 4 kali ya. Kemudian apabila dia melakukan pengulangan ya atau residivis ya, maka sampai dikalikan lagi 2 tahun, yaitu melakukan tindak pidana perpajakan ya sebelum lewat dari 1 tahun sejak selesainya pidana. Jadi jatuh putusan ya tahun ini ya, di tahun yang sama dia melakukan tindak pidana perpajakan lagi. Maka ancaman yang tadinya misalnya pasal 38 atau pasal 39 ya, yang tadi ancamannya 4 tahun ya, dikali 2 ya, jadi ancamannya menjadi 8 tahun ya. Tapi nanti final putusannya tentunya tergantung dari proses ya, tergantung dari penuntut ya, jaksa ataupun nanti hakimnya ya.
Karena percobaan fogging ini kaitannya dengan kompensasi ataupun restitusi. Jadi maksudnya kenapa walaupun belum ada restitusi yang dicairkan, walaupun belum ada kompensasi yang dikompensasikan, tapi kalau sudah ada ya unsur-unsur ya menyalahgunakan NPWP atau PKP tanpa hak, menyampaikan SPT tidak benar untuk keperluan restitusi dan kompensasi, maka di sini bisa terkena delik percobaan, delik fogging pasal 39 ayat 3 itu ya teman-teman. Kemudian tindak pidana karena sengaja juga di pasal 39A, ini kaitannya dengan faktur pajak ya yang TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau TBTS ya. Pasal 39A ya. Tadinya sebelum KUP yang tahun ini sebelum diubah dengan KUP di Undang-Undang KUP ini masuk ke administrasi tadinya ya, di Undang-Undang PPN tadinya masuk ke delik administrasi ini ya, tapi sekarang masuk ke delik pidana pasal 39A. Daluarsa ya untuk tindak pidana 10 tahun ya sejak saat terutang atau berakhirnya masa pajak ya. Kemudian ada juga delik aduan. Nah ini ya, jadi hukum pajak juga ada delik aduan, yaitu ya apabila secara tidak sengaja ataupun sengaja ya melakukan ya dalam pejabat pajak ya tidak merahasiakan ya atau membocorkan tidak merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari wajib pajak. Kalau tidak sengaja atau alpa itu hukumannya hanya kurungan ya. Kalau sengaja hukumannya penjara gitu ya. Tentunya penjara lebih berat ya daripada kurungan ya. 2 tahun kalau sengaja ya, kalau tidak sengaja atau alpa hanya 1 tahun kurungan saja, dan juga denda ya 25 juta dan 50 juta. Pasal berapa tadi? Pasal 41 ya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu untuk pidana, saya kira dibaca aja pasal-pasalnya. Nah, kemudian juga ada yang mengancam pihak ketiga ya, artinya pihak yang tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangan, pihak ketiga ya, ataupun pihak ketiga yang menghalang-halangi penyidikan, termasuk pihak ketiga yang menyuruh, menganjurkan, membantu ya, bisa saja tadi masuk ke konsultan ya, konsultan pajak ya, masuk ke sini ya, dia menyuruh ya atau menganjurkan ya untuk menandatangani SPT ya, walaupun dia tidak menandatangani SPT karena dia bukan direksi, tapi dia bisa terjerat hukuman yang sama ya di pasal 43 ayat 2 nih ya teman-teman ya. Kemudian juga ini pasal 41 huruf C ya, karena kesengajaan ya yang dilakukan oleh instansi pemerintah ya, lembaga ya ataupun asosiasi ya, menyebabkan ya tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban di pasal 35 ya. Sorry. Ya, mana tadi dia? Ini ya. Ya, maka di sini juga ada sanksi-sanksi yang mengancam ya, yaitu karena tidak memenuhi pasal 35 tadi masalah kerahasiaan masalah memberikan informasi ya, atau kerahasiaan jabatan, tidak memberikan data informasi ya, atau menyalahgunakan data ya, tidak ini instansi pemerintah ya dilakukan pidana. Tapi ini tetap sulit ya, karena kan instansi ya biasanya juga ya tidak semudah itu ya. Karena sama-sama negara gitu kan. Pelaku tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi kalau dari segi pelakunya ya teman-teman bisa kita simpulkan ada 3 jenis. Dari segi pelakunya bisa dari pejabat ya, pejabat pajak ya. Bisa juga wajib pajaknya. Untuk pejabat pajak ada di pasal 41 ya. Untuk wajib pajak pasal 38, 39 ya, 43 ya, termasuk yang menyuruh, menganjurkan dan membantu. Untuk pihak ketiga di pasal 43 ayat 2. Saya kira itu ya. Ini pemeriksaan bukper tadi sudah kita jelaskan ya secara panjang lebar. Intinya adalah sebelum masuk ke proses pidana harus dulu masuk ke pemeriksaan bukti permulaan. Apabila terdapat indikasi pidana maka dilanjutkan ya. Apabila itu pidana di luar pajak, misalnya pidana korupsi, maka ditindaklanjuti ke instansi ya, ataupun aparat yang berwenang ya. Apabila terkait dengan tindak pidana unsur pelanggaran administratif ya, pelanggaran kode etik ya, ataupun kepegawaian, maka bisa ditindaklanjuti ke unsur internal Kementerian Keuangan ya teman-teman. Berikutnya, nah ini tadi ya, penyidikan dilakukan oleh pejabat penyidik ya, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, Direktorat Jenderal Pajak ya, dan dilakukan sesuai dengan KUHP ya. Jadi untuk proses hukum acaranya
untuk tindak pidana perpajakan tetap mengikuti KUHAP ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bisa meminta bantuan penegak hukum lain yaitu Polri tentunya ya dalam hal penyidikan ya dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan membuat terangnya tindak pidana dan menemukan tersangka. Saya kira itu ya. Ini kewenangan dari penyidik ya, A sampai dengan K, silakan dibaca ya. Ini sama dengan penyidik PPNS pada umumnya ya. Cuma di sini saya lihat memang tidak ada kewenangan menahan ya. Ya kan, tidak ada kewenangan menahan. Ternyata nanti untuk menahan ya, menangkap ada nggak di sini, menangkap atau menahan di sini ya. Saya kira tidak ada di sini ya. Ini nanti menggunakan perbantuan ya dari penyidik Polri ya, penyidik Polri ya. Nah ini ya. Kemudian dapat melakukan penghentian penyidikan ya. Nah, tadi sesuai dengan asas oportunitas atau deponering ya, deponering atas permintaan Menteri Keuangan untuk kepentingan penerimaan negara, Jaksa Agung ya menghentikan penyidikan. Syaratnya WP melakukan ya pelunasan ya pajak yang kurang bayar ditambah dengan sanksi administrasi denda ya, denda bukan sanksi administrasi ya, denda ini ya, sebenarnya ini denda pidana sebenarnya karena dia sudah masuk ke ranah pidana. Denda sebesar 4 kali dari jumlah pajak yang kurang dibayar ya teman-teman ya. Saya kira ini untuk tindak pidana yang jadi yang menimpa pegawai pajak juga ada ya karena lalai ya dalam menghitung pajak ya dikenakan sanksi ya, juga tadi karena membocorkan rahasia ya, melakukan pemerasan ya, juga masuk ke dalam ancaman pidana ya, melakukan pemerasan dan ancaman kepada WP untuk mengantungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam pidana ya, KUHP ya, ini masuk ke pidana umum ya, KUHP atau masuk ke tipikor ya, tindak pidana korupsi tentunya ya, undang-undang tipikor. Saya kira itu ya. Bagaimana kalau ada tipikor dan ada hukum pajak, mana yang didahulukan ya, karena sama-sama lex spesialis ya. Nah, kalau ada pajak dan ada tipikor ini berdasarkan pengalaman saya ya, itu tipikor yang didahulukan ya, tipikor yang didahulukan. Biasanya jaksa yang akan melit ya, yang akan melit proses penyidikannya, mengambil alih ya, langsung diambil alih dari tindak pidana, termasuk tindak pidana pajak dan tindak pidana tipikornya ya, tapi yang didahulukan tipikornya dulu ya biasanya ya. Saya kira itu ya. Di sini ada asas imunitas ya, pegawai pajak tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana apabila melaksanakan tugas dengan itikat baik ya, tapi tetap aja ya unsur melakukan itikat baik ini akan diuji dulu biasanya, akan diuji ya, diuji oleh ya bisa oleh penyidik ya. Ya, tentunya juga tidak ada yang sama sekali lepas dari tuntutan maupun hukuman ya. Saya kira itu ya. Sudah malam, alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita sudah selesaikan tentang hukum hukum KUHP ya, hukum prosedural. Tinggal terakhir sebenarnya tentang upaya hukum ya, besok lah ya kita selesaikan upaya hukum ya, mungkin mengenai PPN dan PPH juga kalau kita lihat besok ya, kalaupun besok tidak bisa ya, nanti saya share video-video dari kelas-kelas yang lain saja ya, teman-teman bisa lihat penjelasan-penjelasan saya tentang PPN dan PPH ya di video itu. Saya kira itu ya teman-teman sekalian, ini karena waktunya sudah selesai, sudah maghrib juga ya, sama-sama alhamdulillah ada 28 orang ini sudah hadir ya, ini luar biasa ini kelas ini ya, dari kelas A, kelas berapa nih, 69 ya, kelas 69. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Bentar ya, saya ini dulu ya, saya print screen dulu, ini agak lama nih ngeprintnya. Bentar ya, ada yang mau didiskusikan silakan nih, kalau mau ada nggak apa-apa. Ada Pak? Ada, silakan. Ya. Pak, dalam perbuatan pidana Pak, itu berlaku asas nemo ius ignora consentio nggak Pak? Ignora apa? Apa tuh artinya? Saya lupa tuh. Saya pernah dengar tuh. Dianggap undang-undang dianggap sudah diketahui.
Oh iya, pasti itu. Itu ya, fiksi hukum ya. Itu namanya fiksi hukum ya. Ignora apa namanya? Probatius Nemo ius ignora conceptio. Consentium ya. Nah, artinya tiap orang dianggap mengetahui sama ya. Hukum pidana juga Sama, begitu, sama ya. Makanya nggak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dengan alasan tidak mengetahui ya. Adanya alasan pemaaf ya hanya satu ya, dia dimaafkan dari pidana kalau dia melakukan pidana ya karena jabatan ya. Pidana karena jabatan itu apa? Misalnya dia membunuh ya, tapi dia membunuh teroris gitulah misalnya ya, ekstrimnya seperti itu ya. Nah, dia melakukan apa tadi penyitaan ya, penyitaan itu kan sebenarnya ya kalau dia tidak ada alasan alasan pembenar ya, bukan pemaaf ya. Alasan pembenar ya, misalnya karena menyita dalam rangka ya menagih pajak ya. Nah, dia masuk ke pidana ya, masuk ke pidana apa? Pidana perampokan ya atau pidana pencurian gitu ya. Atau alasan pemaaf gitu kan di hukum pidana ya. Alasan pemaaf itu apa? Ya, yang bisa menjadikan orang dimaafkan ya karena gila ya, tidak cakap ya, di bawah umur ya. Ataupun apalagi pembelaan terpaksa ya, nodwir ya kan. Nah, kalau karena tidak tahu ya itu nanti diungkapkan aja di persidangan, paling menjadi alasan apa namanya pengurang peringan ya. Tapi itu hakim yang memutuskan ya, hakim ya ataupun jaksa lah di tuntutannya nanti harusnya misalnya pasal 39 itu 4 tahun ya sama jaksa karena memang ini tidak tahu ya. Tapi kan susah juga ya kalau wajib pajak gitu kan, apalagi udah perusahaan ya, direksinya ada ya, apa namanya konsultannya ada, sudah ikut brevet, sudah ikut kuliah hukum pajak lagi bilang tidak tahu ya agak susah juga ya. Itu ya. Siap. Masih ada? Siap. Baik. Kalau sudah tidak ada nih karena sudah maghrib, kita akan selesaikan besok sekali lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman ya materinya banyak sekali. Ya, terima kasih atas ini sudah saya print semua, saya print screen. Saya izin ya, pamit undur diri ya. Nanti akan saya share rekamannya untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sore ya, sama sore. Ya, sama-sama. Ya, izin ya. Ya, sama-sama sehat semuanya ya. Tetap bahagia ya, jaga kesehatan. Sama-sama. Yo, izin.